Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 dengan saya sendiri Cornelia Rosa Fitriadani dan rekan saya Oriza Aulia Ilham akan membahas kasus-kasus terkait dengan materi auditing proses pembiayaan atau investasi, biaya dibayar di muka, dan aset tidak berwujud. Untuk kasus yang pertama, biaya dibayar di muka biasanya diproses lewat proses pembelian seperti kasus asuransi dibayar di muka terkait dengan polis asuransi atas bangunan atau peralatan. Lalu bagaimana penilaian pengendalian risiko seorang auditor untuk transaksi asuransi dibayar di muka berdasarkan pada efektivitas pengendalian aktivitas dalam proses pembelian? Jawabannya, aktivitas pengendalian dalam proses pembelian harus memastikan bahwa polis asuransi baru diotorisasi dan dicatat dengan tepat. Aktivitas pengendalian tambahan dapat digunakan untuk mengendalikan transaksi dan informasi akuntansi. Entitas juga perlu untuk mempertahankan pengendalian melalui alokasi sistematis dari asuransi dibayar di muka ke biaya asuransi. Pada setiap akhir bulan, personil klien harus mempersiapkan entry jurnal untuk melihat porsi jatuh tempo dari asuransi dibayar di muka yang telah berakhir. Dalam beberapa kasus, entitas menggunakan jumlah yang diestimasi ketika mencatat entry jurnal ini selama setahun. Dan pada akhir tahun, akun asuransi dibayar di muka disesuaikan untuk menggambarkan jumlah yang sebenarnya dari asuransi yang belum habis waktunya. Selanjutnya ada kasus yang kedua, yaitu seorang auditor sedang mengumpulkan bukti dan ternyata dia mampu untuk mengumpulkan bukti yang cukup serta tepat atas asuransi dibayar di muka. Namun ada beberapa transaksi dalam akun transaksi dibayar di muka yang tidak relevan. Jika Anda seorang auditor, bagaimana prosedur yang akan Anda lakukan ketika terjadi hal demikian karena dalam laporan keuangan untuk asuransi dibayar di muka biasanya tidak material. Nah, dan untuk jawabannya, jika saya menjadi seorang auditor, saya akan melakukan prosedur analitis substansif. Prosedur analisis substansif sendiri biasanya digunakan untuk menguji asuransi dibayar di muka. Membandingkan saldo akun tahun ini pada asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi dengan saldo tahun sebelumnya, memperhitungkan berbagai perubahan dalam aktivitas operasi, menghitung rasio biaya asuransi terhadap aset atau penjualan, dan membandingkannya dengan rasio tahun sebelumnya. Menghitung estimasi saldo akhir tahun, akun dibayar di muka, itu menggunakan premi saat ini dan waktu yang tersisa pada polis di akhir periode. Untuk kasus-kasus selanjutnya akan diterangkan ataupun dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oriza Aulia Ilham. Nah, untuk selanjutnya ada kasus yang ketiga. PT Abadi menyewa suatu ruangan di Gedung Sentosa untuk digunakan selama kegiatan operasional kantor dan membayar uang sebesar 900 juta di muka. PT Abadi awalnya akan membuat pesanan sebesar 900 juta secara penuh sebagai debit untuk sewa ruangan atau aset di neraca dan kredit di kas. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan pada bulan ke-12? Nah, untuk jawabannya sendiri, setiap bulannya akan dikenakan biaya sebesar 75 juta, 1/12 dari jumlah prabayar, ke laporan laba rugi melalui kredit sewa gedung kantor prabayar dan debit ke biaya inventaris. Pada bulan terakhir atau bulan ke-12, 75 juta akan sepenuhnya dibiayai dan akun prabayar akan berubah jumlah menjadi 0. Nah, untuk kasus yang keempat, perusahaan ABCD menandatangani sewa kantor untuk 1 tahun dengan tarif 5 juta sebulan. Pemilik kantor meminta agar perusahaan membayar biaya sewa sepanjang tahun di muka. Untuk jawabannya, ini berarti bahwa perusahaan ABCD melakukan pembayaran prabayar sebesar 60 juta kepada pemilik yang akan menutupi sewa untuk 12 bulan ke depan.
Perusahaan ABCD pada awalnya akan mencatat biaya prabayar ini sebagai debit di akun sewa prabayar dan sebagai kredit di akun kasnya. Pada akhir bulan pertama, perseroan akan menggunakan pembayaran sewa selama 1 bulan. Dalam pembukuan perusahaan, tercatat 5 juta sebagai biaya sewa bagian debit dan 5 juta sebagai kredit di akun sewa prabayar. Perusahaan terus melakukan ini setiap bulan. Pada akhir bulan, akun sewa prabayar menjadi 0. Itu kasus kelima atau kasus yang terakhir yang kami berikan. Perusahaan EFGH membeli polis asuransi 1 tahun seharga 24 juta. Perusahaan membayar polis asuransi selama 1 tahun di muka dan akan menerima perlindungan selama 12 bulan berikutnya. Jawabannya, ketika asuransi awalnya dibayar, perusahaan mendebit akun asuransi prabayarnya sebesar 24 juta dan mengkredit akun kasnya sebesar 24 juta. Ini menunjukkan peningkatan aset di akun prabayar dan pembayaran dilakukan di akun tunai. Setiap bulan, perusahaan akan mengurangi akun asuransi prabayar dengan kredit 2 juta dan membebankan 2 juta di neraca. Proses ini akan berlanjut hingga tahun selesai, dan akun asuransi prabayar akan menjadi kosong. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai biaya dibayar di muka dan aset tidak terwujud dengan tema auditing proses pembiayaan atau investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.